Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk project kita kali ini yaitu pengecatan cover knalpot. Nah, seperti apa untuk proses dan langkah-langkahnya serta clear coat yang digunakan agar hasil finishingnya bisa sebasah ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, jadi untuk langkah yang pertama, setelah media ini selesai kita amplas, kemudian kita lakukan proses pengecatan dasar ataupun cat epoksi. Cat epoksinya yang saya gunakan ini cat epoksi primer. Selanjutnya, setelah cat epoksinya kering, kemudian kita lanjutkan pengecatan warna intinya. Tetapi sebelum kita cat warna intinya, untuk cat epoksinya terlebih dahulu kita amplas ya. Jadi setiap kita melakukan proses pengecatan setelah dicat epoksi, sebelum naik ke cat yang selanjutnya harus diamplas terlebih dahulu. Ini khusus cat epoksinya ya. Karena apabila cat epoksi ini tidak kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu, biasanya untuk cat warna ataupun cat intinya ini mudah terkelupas. Setelah pengecatan warna hitamnya ini selesai, kemudian kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kering, kemudian baru kita buat motif. Nah, di sini saya buat tulisan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian tulisannya kita potongi, dan untuk selanjutnya baru kita lakukan proses pengecatan. Dan setelah selesai kita cat seperti ini, dan di bagian pinggirnya kita potongi juga ya. Setelah itu di bagian tulisannya tadi kita tutup menggunakan isolasi kertas. Selanjutnya kita siapkan cat warna silver dan juga kuas. Kuas ini kita gunakan untuk membuat motifnya. Caranya seperti ini ya, cukup kita kuas-kuaskan saja di bagian yang ingin kita beri motif. Setelah selesai kita kuas-kuaskan warna silvernya ini, kemudian yang selanjutnya kita cat warna candy tone. Untuk cat candy-nya yang saya gunakan ini ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Setelah selesai kita lakukan proses pengecatannya, untuk langkah yang selanjutnya yaitu proses finishing ataupun proses pengekliran. Dan untuk pengekliran kita kali ini saya menggunakan clear coat dari Hardwell yang MS, perbandingannya 2:1. Dan untuk thinner saya juga menggunakan dari produk yang sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk cara menakarnya, apabila teman-teman tidak memiliki gelas ukur, teman-teman bisa memanfaatkan gelas plastik seperti ini, kemudian diberi tanda, dan untuk letak tandanya itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Untuk yang pertama yang kita tuang ini clear coatnya, dipaskan dengan tanda yang sudah kita buat tadi ya. Untuk perbandingannya ini 2:1, jadi untuk clearnya ini dua kali takaran seperti ini ya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu hardenernya. Untuk hardenernya ini 1, dan untuk menakarnya juga harus disesuaikan dengan tanda yang kita buat tadi ya.
Jadi untuk perbandingannya 2:1, clear 2 dan hardenernya 1. Dan yang terakhir yaitu thinner. Dan untuk thinnernya ini 25% ataupun setengah dari banyaknya hardener ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya, separuh dari takaran yang sudah kita buat tadi. Jika teman-teman masih agak bingung, misalkan contoh lain untuk clearnya ini 100 ml dan untuk hardenernya 50 ml dan untuk thinnernya 25 ml. Selanjutnya kita jadikan satu ketiga bahan ini, kemudian kita aduk sampai ketiga bahan ini tercampur merata. Selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Oke teman-teman, berikut ini hasil pengecatan kita kali ini setelah selesai kita lakukan proses pengekliran ataupun proses finishing. Dan untuk clear coat hardware yang tipe ini sebenarnya hampir sama ya mengkilapnya dibandingkan dengan hardware yang ultimate perbandingan 414. Tapi untuk kilap basahnya memang lebih basahan yang MS 2:1 ini dibandingkan yang ultimate, karena dari harganya juga yang MS ini di atasnya yang ultimate 414. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya, yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.